Halo sobat semua, kali ini kita ketemu lagi di vlog, harusnya hari kedua ya, cuman agak telat 2 hari. Mohon maaf ya, mohon maaf. Oke, eee, kemarin ada yang tanya kepada saya ya, eee, "Bang, gimana sih mau saya ini mau bisnis atau mau resign aja ya?" Karena, apa ya, kayaknya bisnis peluangnya sekarang tuh gede banget nih. Terus ada lagi satu orang yang tanya saya, "Bang, saya mau bisnis tapi, bisnis saya masih kecil. Saya mau resign untuk memperbesar bisnis saya atau gimana ya? Atau saya jalan dua-duanya?" Oke, gini teman-teman, saya coba jawab, eee, buat teman-teman yang belum pernah berbisnis, belum pernah belajar tentang, bisnis itu apa, yang belum pernah, punya punya referensi bagaimana mengolah bisnis, bagaimana cara, memulai dari nol suatu bisnis, sebaiknya, teman-teman belajar dulu. Beneran belajar dulu, sambil teman-teman bekerja. Karena, eee, 9 dari 10 orang, bahkan 10 dari 10 orang yang resign langsung untuk memulai bisnisnya itu gagal. 9 dari 10, bahkan lebih. Karena apa? Karena dia nggak punya basic yang cukup kuat untuk dia bisa melangkah dari nol sampai ke titik di mana dia mencapai angka yaitu pendapatan teman-teman semua setiap bulannya. Kenapa saya bilang itu? Karena kita sebagai manusia yang manusia yang punya keinginan, punya hawa nafsu ya, hawa nafsu duniawi, itu pasti kalau kita udah gajian, itu hari ke-10 tuh udah habis. Ini bener, ini bener. Hari ke-10 pasti sudah habis. Kenapa? Karena kita tuh mikirnya gini, kalau mental karyawan tuh mikirnya, wah dapat duit gini setiap bulan, nanti saya mau habisin buat apa ya duitnya ya kalau habis gajian? Oh habisin buat ini. Terus nanti selama sampai, eee, sampai 30 hari ke depan, saya makan apa ya? Sudah? Kalau itu sudah nol atau mendekati nol, dia baru puas, baru selesai. Jadi dia nggak punya saving, dia nggak punya tabungan, dia nggak punya investasi, dia nggak punya apa-apa. Itu kelemahan dari tipikal manusia-manusia yang saya kenal. Yang saya kenal. Nah, untuk itu makanya, kalau bisa Anda harus benar-benar belajar dulu, melakukan riset, melakukan apa, itu sambil Anda kerja. Jangan resign dulu. Karena apa? Karena kalau Anda resign dulu, Anda mulai bisnis, dan Anda gagal, Anda kacau hidupnya, men. Anda nggak bisa mikir yang lain. Serius, Anda nggak bisa mikir ngembangin bisnis. Karena apa? Karena udah mikir, waduh besok makan apa ya? Kalau Anda mikir besok makan apa, apakah Anda bisa mikir hari ini saya harus mikirin bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana cara saya dapat harga yang murah? Enggak. Gimana caranya saya dapat uang? Nah, akhirnya fokusnya kita sebagai bisnis akan kabur, akan terhalang oleh hawa nafsu kita yang pengen yang pengen mengaburkan uang yang dulu kita terima sebagai gajian. Itu. Nah, belajarnya gimana? Banyak sekarang YouTube online yang gratis itu banyak yang kasih tips.
Nah, kalau sudah teman-teman belajar, teman-teman, cari tahu, apa namanya, bagaimana mulai bisnis dari nol, Anda boleh teman-teman, semua boleh bukan boleh resign ya, tapi boleh melakukan pilot project atau, proyek pertama teman-teman untuk bisnis tersebut. Caranya gimana? Coba teman-teman tawarkan apakah, eee, teme eee, bisnis tersebut laku apa enggak, itu namanya pilot project. Caranya gimana? Banyak, sekarang online pun bisa sangat mudah teman-teman, pakai media online untuk teman-teman cari responnya, namanya survei pasar itu namanya. Apakah ada demand-nya apa enggak? Apakah sesuai dengan proyeksi saya apa enggak? Kalau hasilnya, bagus, sesuai, bahkan melebihi ekspektasi teman-teman hitung-hitungan awal, Anda sudah bisa mulai, melakukan, launching bisnis tersebut. Sudah boleh resign? Belum. Sampai teman-teman terbukti bahwa bisnis itu sudah mampu jalan. Jalan bagaimana? Jalan itu dalam artian gini, kalau, teman-teman mau, apa ya, mau benar-benar sukses dalam bisnis, kuncinya satu, Anda harus bisa survive. Yaitu apa? Potong semua biaya pengeluaran nggak penting, potong semua pengeluaran-pengeluaran yang teman-teman bisa hidup tanpa pengeluaran tersebut. Contoh, ngekafe, contoh beli baju, contoh beli sepatu, pakai sepatu yang lama, pakai baju yang lama masih bisa oke. Atau teman-teman, apa ya, ngabisin kuota buat ngegame atau apa ya, macam-macam lah. Contoh yang paling pas itu ya itu nongkrong-nongkrong sama teman, ngekafe, mungkin ada yang dugem, itu kan habisnya banyak ya, banyak banget. Bahkan kalau teman-teman mau irit, teman-teman bisa hidup pakai 1 juta dalam sebulan. Nah, kalau teman-teman bisa, ngikuti ritme 1 juta 1 bulan bisa hidup, teman-teman nyari, apakah dari pilot project tersebut sudah rutin menghasilkan 1 juta setiap bulan. Kalau sudah, Anda baru bisa mempertimbangkan untuk resign. Mempertimbangkan untuk resign. Syaratnya satu, kalau Anda mau benar-benar resign. Ini apa ya, bisnis teman-teman atau bisnis yang akan dijalankan atau bisnis yang sudah menghasilkan duit 1 juta atau berapapun angkanya ya. Yang penting sesuai dengan batas minimum teman-teman bisa hidup. Hidup ya, bukan gaya atau hidup dengan enak. Enggak, hidup menderita tapi masih bisa hidup. Angka itu angka kritis namanya. Itu angka, dan kalau teman-teman sudah bisa dapat angka tersebut dan rutin selama 3 atau 6 bulan, sampai ke 6 bulan Anda bisa resign. Syarat yang kedua adalah, itu yang pertama ya, konsisten ya, rutin. Yang kedua adalah, apakah dari bulan pertama dan sampai bulan ketiga ada peningkatan enggak dalam pendapatan teman-teman di bisnis tersebut ya, bisnisnya ya. Kemudian evaluasi lagi dari 3 bulan sampai 6 bulan pertama, apakah peningkatannya nanjaknya tajam atau enggak juga. Kalau enggak juga, berarti ada yang salah dengan bisnis teman-teman. Saatnya Anda evaluasi lagi. Tarik lagi, jangan resign lagi. Coba tanya-tanya ke teman-teman yang lain atau tanya ke
pakar-pakar, webinar sekarang banyak. Silakan bertanyalah kepada mereka, silakan menggali ilmu, sampai teman-teman yakin bahwa sampai satu titik di mana teman-teman, waduh aku udah mentok nih di angka sekian. Aku udah kerja keras, tidurku sudah saya kurangi sampai 6 jam setiap hari, bahkan kurang. Saya udah nggak nongkrong dengan teman-teman, saya habis pulang kerja, kemudian saya ngurusin bisnis sampai malam, terus tidur, terus nggak bisa ngapa-ngapain lagi, besok pagi harus kerja lagi. Sampai teman-teman sudah mentok bahwa, aduh effortku udah maksimal dan saya nggak bisa lagi ningkatin omset. Dan teman-teman dengan kapasitas maksimal yang teman-teman miliki, teman-teman udah nggak bisa lagi meningkatkan omset. Kembali lagi ke saat pertama ya, apakah omset itu naik apa enggak ya? Kalau naik terus dan teman-teman yakin hitungannya adalah kalau teman-teman punya effort, punya waktu yang lebih untuk mengurusi bisnis ini dan teman-teman yakin ini akan lebih besar, bahkan 2 kali lebih besar, teman-teman boleh resign. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, Tuhan berkati.